Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitri Alfiansyah dengan NIM 69, Aura Putri Pratami dengan NIM 73, Dea Ratna Artamevia dengan NIM 76, Nita Hikmawati dengan NIM 81, dan Febriani Putri Ayu dengan NIM 98. Kami dari kelas C D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta 2021. Kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu tokoh ilmuwan yang bersejarah dalam bidang kesehatan khususnya pada bidang keperawatan, yaitu Florence Nightingale. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih siapa itu Florence Nightingale? Yuk kita simak videonya ya. Jadi Florence Nightingale merupakan pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu atau The Lady with the Lamp. Adapun biodata dari Bu Florence, ia mempunyai nama lengkap yaitu Florence Nightingale, lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Beliau wafat pada tanggal 13 Agustus 1910 pada umur ke-90 tahun di London, Inggris. Profesi beliau adalah menjadi seorang perawat dan statistikawan, dikenal karena mempelopori perawatan modern. Spesialisasi beliau yaitu kebersihan dan sanitasi rumah sakit. Florence Nightingale ini dinamai menurut tempat kelahirannya yaitu Burung Bulbul, yang berarti adalah seorang Victorian yang berpendidikan, makmur, dan aristokrat. Ia berpartisipasi dalam kegiatan aristokrat Victoria yang biasa dan acara sosial selama masa remajanya. Nightingale mengembangkan perasaan bahwa hidupnya harus menjadi lebih berguna. Dia dapat menyelesaikan pelatihan keperawatannya pada tahun 1851 di Kaiserswerth, Jerman. Dia berada di sana selama kurang lebih 3 bulan dan pada akhirnya gurunya menyatakan dia terlatih sebagai perawat. Selama perang, Florence Nightingale menjadi seorang perawat sukarelawan di Turki. Di sana ia mengelola departemen perawatan dan barak militer. Pekerjaan Florence Nightingale membuatnya dikenal sebagai Lady of the Lamp. Sebutan ini diberikan karena ia selalu membawa lentera lilin buatan Turki setiap kali melewati koridor-koridor yang dipenuhi prajurit yang terluka. Cerita mengenai keluarga Florence Nightingale. Dua bayi perempuan dilahirkan di tengah keluarga William dan Fanny Nightingale. Dalam satu perjalanan panjang keliling Eropa, Petrinov, anak pertama, lahir di Napoli, Yunani. Putri kedua diberi nama sesuai dengan nama sebuah kota di Italia, tempat dia dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1820 di Florence. Keluarga Nightingale merupakan keluarga yang besar, namun keluarganya hanya mencakup Florence Nightingale dan kakak perempuannya, Petrinov. Selama masa kecilnya, ayah Nightingale mendidiknya lebih luas daripada gadis-gadis lain pada saat itu. Ayahnya dan yang lainnya mengajarinya matematika, bahasa, agama, dan juga filsafat. Dia menyadari bahwa dirinya merasa bersemangat dan sangat bersukacita, tapi bukan karena status sosial keluarganya yang kaya. Saat dia merawat keluarga-keluarga miskin yang hidup di gubuk-gubuk sekitar Embley, rumah keluarganya. Meskipun ia berpartisipasi dalam kegiatan aristokrat Victoria yang biasa dan acara sosial selama masa remajanya, Nightingale mengembangkan perasaan bahwa hidupnya harus menjadi lebih berguna. Pada tahun 1837, Nightingale menulis tentang panggilan. Dalam buku hariannya, Tuhan berbicara kepada saya dan memanggil saya untuk melayaninya. Sifat panggilannya tidak jelas baginya untuk beberapa waktu. Setelah dia mengerti bahwa dia dipanggil untuk menjadi perawat, dia dapat menyelesaikan pelatihan keperawatannya pada tahun 1851 di Kaiserswerth, Jerman. Sebuah komunitas agama Protestan dengan fasilitas rumah sakit, dia berada di sana selama kurang lebih 3 bulan, dan pada akhirnya gurunya menyatakan dia terlatih sebagai perawat. Tetapi pada tahun 1840-an, para gadis ini terhormat tidak akan bersedia menjadi perawat. Pada masa itu, perawat tidak melebihi fungsi sebagai pembantu yang melakukan semua pekerjaan di rumah sakit dan dianggap sebagai peminum ataupun pelacur.
komponen teori Florence Nightingale. Dalam bukunya yang berjudul Notes of Nursing, Florence memberikan panduan rinci tentang aktivitas keperawatan. Perawat harus memberikan lingkungan yang sehat, yaitu udara yang bersih, air yang bersih, drainase yang efisien, kebersihan dan cahaya, menurut Aligut 2014. Kelima faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah udara yang bersih. Florence menekankan bahwa tukaran udara sangat baik untuk mempertahankan pasien tetap hangat tanpa kedinginan. Yang kedua adalah air bersih. Sumber air yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit, sehingga penggunaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sangatlah penting. Yang ketiga adalah drainase yang efisien. Saluran pembuangan dapat menjadi sumber penyakit, sehingga harus dipertahankan untuk tetap bersih dan efektif di lingkungan maupun di rumah. Yang keempat adalah kebersihan. Cairan tubuh pasien dapat mencemari lingkungan, sehingga pasien perlu dimandikan dan lingkungan dibersihkan. Perawat harus menggunakan pakaian yang bersih dan rajin mencuci tangan. Kebersihan lingkungan dan kebersihan diri mempercepat pemulihan dan menghindari penyakit. Dan yang terakhir adalah cahaya. Sinar matahari berguna untuk penyembuhan penyakit, sehingga perawat diminta memposisikan pasien dan ruangan agar mendapatkan sinar matahari. Selanjutnya adalah konsep teori lingkungan Florence Nightingale. Konsep teori lingkungan sangat ditekankan oleh Florence Nightingale. Dia menasihatkan kepada perawat, baik yang memberikan asuhan keperawatan di rumah maupun perawat terlatih di rumah sakit, untuk menciptakan dan memelihara lingkungan terapeutik yang akan meningkatkan kenyamanan pemulihan pasien. Dia percaya bahwa orang miskin dan sakit akan mendapat manfaat dari lingkungan kebaikan yang akan mempengaruhi tubuh mereka dan pikiran mereka. Florence Nightingale percaya bahwa perawat bisa menjadi instruksi mental dalam mengubah status sosial orang miskin dengan meningkatkan kondisi kehidupan fisik mereka. Banyak bangsawan pada waktu itu tidak menyadari kondisi kehidupan orang miskin. Namun, Ibu Nightingale telah mengunjungi dan memberikan perawatan kepada keluarga miskin yang terletak pada masyarakat di sekitar perkebunan mereka. Nightingale menemaninya dalam kunjungan ini sebagai anak dan melanjutkannya ketika dia dewasa nanti. Menurut Florence Nightingale, ada 3 faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan pasien. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan elemen dasar dari lingkungan pasien dan bisa mempengaruhi elemen lainnya. Konsep lingkungan fisik menjelaskan bahwa ada 8 yang harus dijaga oleh perawat, yaitu sanitasi atau kebersihan, udara segar, ventilasi, pencahayaan, air bersih, tempat tinggal, kehangatan, dan ketenangan. Yang kedua adalah lingkungan psikologis. Florence yakin bahwa lingkungan yang tidak sehat bisa menyebabkan stres psikologis, dan hal ini bisa berdampak negatif pada emosi pasien. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial. Pencegahan penyakit berkaitan dengan lingkungan sosial. Karena itu, penting bagi perawat memonitori lingkungan. Dalam artian mengumpulkan informasi spesifik yang berhubungan dengan terjadinya penyakit dari komunitas atau lingkungan sosial. Education of Florence Nightingale. Prinsip latihan perawatan Florence Nightingale atau instruksi dalam prinsip-prinsip ilmiah dan pengalaman praktis digunakan untuk penguasaan keterampilan menyediakan template universal untuk awal sekolah pelatihan perawat, dimulai dengan adanya St. Thomas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit King's College di London. Menurut Ashley, pada tahun 1976, ada beberapa model yang digunakan untuk pelatihan perawat Florence Nightingale, yaitu adanya 3 sekolah eksperimental yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1873. Yang pertama ada rumah sakit di New York, yang kedua ada rumah sakit di Connecticut, yang ketiga ada rumah sakit Boston.
Menurut Ashley pada tahun 1976, adapun kumpulan tenaga kerja sebagai bagian dari pelatihan mereka yang ada di Amerika Serikat seperti sekolah tidak dapat mencapai kemerdekaan selama bertahun-tahun. Menurut Decker and Farley pada tahun 1991, ia percaya bahwa seni keperawatan tidak bisa diukur dengan ujian lisensi, tetapi ia menggunakan metode pengujian termasuk studi kasus atau catatan untuk perawat percobaan di Rumah Sakit St. Thomas. Sejarawan Joanne Farley menanggapi bahwa modern mahasiswa keperawatan dengan mencatat bahwa pelatihan adalah untuk perawat mengetahui bisnis merupakan pelatihan untuk mengaktifkan perawat untuk bertindak yang terbaik seperti orang yang cerdas dan bertanggung jawab.